Oke, nama saya Alfonsina Fiamelsa Sahil dari kelas Komunikasi Antar Budaya Ilkom A. Jadi, di sini saya mau menjelaskan konsep materi yang saya pahami dalam mata kuliah Komunikasi Antar Budaya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai komunikasi nonverbal. Jadi, kalau kita bicara soal komunikasi nonverbal, itu pasti akan berhubungan dengan tindakan, ruangan, waktu, dan keheningan. Jadi, fungsi dari komunikasi nonverbal sendiri itu ada 3. Yang pertama itu menilai dan mengekspresikan sikap, keadaan internal. Yang kedua itu menciptakan kesan, dan yang ketiga itu mengelola interaksi. Jadi tadi saya udah sempat mention di awal kalau komunikasi nonverbal itu melibatkan semua rangsangan nonverbal dalam lingkungan komunikasi, baik itu pesan yang terjadi karena disengaja maupun pesan yang terjadi karena tidak disengaja. Komunikasi nonverbal itu diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu ada body behavior, terus yang kedua ada facial expression, eye contact dan gaze, touch atau sentuhan, paralanguage, space and distance, dan time atau waktu, dan silence atau kesunyian. Nah, body behavior atau perilaku tubuh ini dia berbicara mengenai penampilan, kecantikan, pesan dari warna kulit, terus pakaian, gerakan tubuh, sikap, dan lain-lain. Jadi semua yang saya sebutkan itu memiliki arti sendiri-sendiri dilihat dari komunikasi nonverbal. Nah, yang kedua itu ada facial expression atau ekspresi wajah. Contohnya wajah yang manipulasi, wajah yang ditugaskan, kayak dalam keadaan tertentu tuh kita harus berekspresi kayak apa, dan di lain waktu tuh juga kita akan berekspresi kayak apa. Nah, ekspresi wajah tuh juga dapat berubah-ubah. Nah, sebagian besar budaya memiliki kesamaan dalam bentuk ekspresi wajah, namun ada juga beberapa budaya yang mereka tuh memilih untuk tidak menunjukkan ekspresi wajahnya. Oke, yang tadi yang kedua, sekarang yang ketiga itu eye contact and gaze. Eye contact and gaze itu juga merupakan salah satu pengelompokan dari komunikasi nonverbal, di mana masing-masing budaya tuh memiliki arti tersendiri dari eye contact-nya. Misalnya untuk orang Indonesia atau bagi kita sebagai orang Indonesia, kamu tuh harus natap mata orang kalau berbicara. Kalau misalnya lagi berbicara dan kamu nggak natap mata dia, itu kamu akan dianggap tidak sopan gitu. Nah, sedangkan kalau di negara-negara lain, misalnya negara Arab, itu menatap mata saat berbicara itu merupakan sesuatu yang dianggap nggak sopan. Makanya orang Arab tuh menghindari eye contact pada saat ngobrol. Yang keempat itu ada touch atau sentuhan. Nah, ini biasanya pada budaya dominan terdapat beberapa macam sentuhan, antara lain yang pertama itu ada professional touch, bagaimana sentuhan ketika dalam lingkungan kerja. Terus ada social politeness touch, itu kita tahu batas wajar sopan terhadap satu dengan yang lain. Terus ada friendship touch, sentuhan sebagai teman, ya gitu kan. Terus habis itu ada loving touch, dan yang terakhir ada sexual touch. Terus yang kelima itu ada yang namanya paralanguage, terdiri dari kualitas vokal, karakteristik vokal, dan pemisahan vokal. Yang keenam itu ada space and distance atau ruang dan jarak. Dia terdiri dari, yang pertama itu ada personal space. Personal space sendiri itu ada intimate atau lebih intim, casual personal, atau misalnya kita punya personal space yang bisa diketahui sama orang-orang terdekat, namun yang wajar aja gitu. Terus ada social, public. Terus yang berikutnya ada seating, dan juga ada furniture arrangement. Oke, klasifikasi yang ketujuh yang ketujuh itu ada time atau waktu. Ada beberapa, tapi di sini saya hanya akan membahas 2, yaitu monokronik dan juga ada polikronik. Monokronik itu orang-orang atau budaya yang menghargai waktu dan mengikuti rencana yang sudah dibuat. Sedangkan polikronik
itu kebalikannya, jadi waktunya disesuaikan. Istilahnya tuh kalau orang Indonesia bilang kayak masih lama, nanti aja lah gitu. Kebanyakan orangnya tidak menghargai waktu dan bisa mudah berubah-ubah. Yang kedelapan itu ada silence atau kesunyian. Bagaimana dia menjadi komunikasi nonverbal di suatu budaya. Biasanya negara-negara di Asia dan Afrika itu mereka mengartikan bahwa diam itu emas, sedangkan negara-negara dominan kayak Kanada, terus Australia, nah itu mereka memiliki budaya yang tidak suka diam gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya langsung dibicarain aja, kita kelarin gitu, nggak pakai diam-diaman. Nah itu buat negara-negara dominan. Nah yang tadi itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua mengenai permasalahan komunikasi yang pernah saya alami karena adanya permasalahan antara budaya dan bagaimana saya mengatasinya. Oke, jadi sebelumnya saya itu berasal dari Maluku dan rumah saya berhadapan langsung dengan pantai. Nah, hal ini ternyata pas ditelusuri tuh menjadi salah satu permasalahan komunikasi antar budaya ketika saya pindah tinggal dan bersekolah di Pulau Jawa. Nah, permasalahan komunikasi yang saya alami adalah perbedaan budaya antara saya sebagai orang pesisir yang tinggal di pantai, yang sudah terbiasa kalau ngomong tuh suka frontal, langsung, terus tanpa basa-basi, dengan teman-teman saya yang berasal dari Jawa. Nah, yang ngomongnya tuh halus, lembut gitu-gitu. Nah, awal pindah ke Jawa, susah sekali menyesuaikan diri. Saya sering dikira lagi marah-marah, lagi teriak-teriak, padahal aslinya enggak. Itu saya sedang berbicara, ya udah biasa aja gitu. Dan lama-kelamaan saya belajar untuk menyesuaikan diri. Tapi kan udah terbiasa ya, balik lagi budaya itu kan budaya berbicara dengan lantang terus kencang-kencang gitu, udah menjadi kebiasaan dari dulu yang sebenarnya susah banget diubah, jadi kadang masih suka keceplosan. Namun cara saya mengatasi ini adalah ketika saya mau ngobrol sama orang tuh disclaimer di awal. Oh iya, kalau tiba-tiba nada bicara saya lebih kencang atau gimana-gimana, itu saya nggak lagi marah ya, itu saya lagi mau menyesuaikan dengan keadaan gitu, ke bawah suasana. Dan syukurnya teman-teman saya tuh lama-kelamaan terbiasa dan bisa memaklumi hal ini gitu. Oke, jadi saya Alfonsina Melsasail telah menjawab soal kuis mata kuliah komunikasi antar budaya sebaik mungkin semampu saya, dan apa yang saya jawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Sekian dan terima kasih. Bye bye.